Kitab Fathul Bari yang berkaitan dengan kitab sahwi, sujud sahwi, sujud karena lupa pada saat sholat. Ini terkait dengan persoalan ibadah. Ya. Babu majapi sahwi idza qoma min raka'atil fardhah. Bab yang terkait dengan apa yang berhubungan dengan sujud sahwi jika kita berdiri dari 2 rakaat sholat fardu. Yang pertama, Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik bin Anas an Ibnu Syihabin an Abdurrahman A'raj an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya Abdullah bin Buhainah berkata, "Shalla telah sholat lana beserta kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini 2 rakaat min ba'dis sholawati dari sebagian sholat-sholat beliau. Koma kemudian beliau berdiri, falam yajlis maka beliau belum tidak melakukan duduk gitu. Koma maka berdirilah siapa annasu orang-orang mau beserta Nabi. Falamma qadha maka pada saat selesai Nabi sholat tahu terhadap sholat beliau, wa nadorna dan kami saling memperhatikan gitu atau memperhatikan tasdimahu terhadap salam Nabi, kabbaro maka takbir lagi 14 taslim sebelum mengucapkan salam, pasajada maka sujud Nabi SAW sajadata ini 2 kali sujudan, wahwa pada saat itu beliau itu jalisun dalam keadaan duduk, lama kemudian beliau mengucapkan salam. Ini hadis yang pertama. Karena baru sholat 2 rakaat sudah salam. Ternyata beliau diingatkan bahwa baru dua rakaat, maka beliau nambah 2 rakaat dan diakhiri dengan sujud sahwi. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Abdurrahman al-A'raj an Abdullah bin Buhainah, sama dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu sungguhnya Abdullah bin Buhainah qala berkata, Inna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW koma beliau berdiri minisnata ini dari 2 rakaat minat duhri dari sholat duhur. Walam yajlis yang belum duduk maksudnya tasyahud awal Nabi bainahuma di antara 2 rakaat tadi itu. Walamma qadha maka pada saat menyelesaikan beliau sholat dengan sholatnya sajada maka sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sajadata ini 2 kali sujud. Cuma selama kemudian beliau mengucap salam ba'da dzalik setelah sujud sahwi tersebut. Jadi ini maka itu kesengajaan dari Nabi, tentu saja bukan sengaja ini. Ini adalah sesuatu yang kesengajaan dari Allah. Allah membuat Nabi lupa. Untuk apa? Untuk mengajari kita tentu saja. Untuk mengajari kita. Karena kalau sengaja kita mengucapkan salam atau pura-pura lupa, jadi batal sholatnya. Jadi dalam hal ini, itu sebagai salah satu jalan keluar. Jalan keluar dalam keadaan tertentu, karena kita manusia yang terkena dengan sifat lupa dan sebagainya, umumnya manusia lah begitu. Maka Nabi juga diperlihatkan sebagai seorang manusia yang bisa saja Nabi juga lupa. Nah, kemudian nanti di hadis-hadis di bawahnya disebutkan, apa engkau mengkosor sholat wahai Rasul? Tentu jawaban Nabi tidak, bukan karena mengkosor sholat, tetapi karena memang lupa dan sengaja untuk mengajari kita, kan? Mengajari kita kaum muslimin, kalau terjadi seperti itu, bagaimana jalan keluarnya? Nah, salah satu jalan keluar yang diajarkan Nabi itu adalah sujud sahwi. Nanti bahasan berikutnya para ulama memberikan pembahasan-pembahasan tersendiri. Para ulama membahas sunnah dalam sholat itu ada 2 macam. Ada sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan harus menggunakan sujud sahwi itu. Kemudian ada juga sunnah hay'ah. Hay'at kalau jamaknya. Sunnah hay'at itu kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi.
Nah, salah satu nanti yang termasuk sunnah abad itu adalah tahiyat awal. Tahiyat awal itu tidak termasuk rukun sholat, tetapi itu adalah sunnah. Tetapi apabila tertinggal tahiyatul awal, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tahiyat akhir itu adalah rukun. Beda rukun sholat. Artinya kalau tidak tahiyat akhir tidak sah sholatnya. Tapi kalau tidak tahiyat awal tetap sah sholatnya, tetapi kekurangan. Nah, kekurangannya itu harus diganti dengan sujud sahwi tadi. Nanti banyak ada contoh sunnah yang lain nanti dalam madhab syafi'i itu adalah seperti kunut. Kunut subuh itu sebelumnya kita tidak kunut. Tetapi sekarang kita kunut setelah melihat dalil-dalil jelas bahwa ada dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa kunut subuh itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i juga dinyatakan hadis hasan, artinya bisa dijadikan dalil. Nah, nanti dalam madhab Syafi'i, kunut subuh juga dimasukkan sebagai sunnah ab'ad. Gitu. Artinya kalau ditinggalkan harus sujud sahwi. Kalau yang menganggap itu sunnah ab'ad, kalau yang tidak menganggap ya tidak perlu sujud sahwi. Kalau ini adalah pendapat. Pendapat di antara kita bisa beda-beda. Nah, sedangkan sunnah hai'ah itu adalah kalau kita tertinggal atau tidak melaksanakan membaca sunnah hai'ah atau melakukan sunnah hai'ah tidak perlu sujud sahwi. Seperti baca surat misalnya. Baca surat di rakaat pertama, rakaat kedua, kita mau baca surat juga boleh, tidak pun ya tidak perlu diganti. Nah, itu bahasan berikutnya para ulama yang bisa saja berbeda-beda di antara para ulama. Nah, tetapi yang diajarkan oleh Nabi SAW ini adalah dalam hal ketinggalan tahiyatul awal. Sehingga kalau tahiyatul awal itu sepakat para ulama, kalau tertinggal harus sujud sahwi. Nah, dalam hal ini nanti beliau setelah rakaat kedua tidak melakukan tahiyatul awal, nanti diganti dengan sujud sahwi. Di sini disebutkan mengapa ada istilah sujud sahwi. Nah, perlu kita ketahui itu adalah sisi manusia, kemanusiaan. Manusia itu ya dari kata-kata insan, insan itu dari kata nisyan. Nisyan itu adalah pelupa. Manusia dari sisi mentalitas. Ya kita ini kan pasti lupalah tidak semuanya ingat. Kalau semuanya ingat kita juga repot juga kan. Coba kalau ingat bilatung yang kecil pada saat kita makan, wah tidak nyaman itu makan. Coba lihat, ingat pada saat kita sedang makan, benda-benda yang menjijikkan. Alhamdulillah Allah memberikan kemampuan kita untuk melupakan. Saat kita makan, ya udah ingat, makan saja, jangan ingat yang menjijikkan. Karena kalau ingat menjijikkan, nanti tidak nyaman makannya, tidak nikmat. Maka karena itulah memang sifat pelupa manusia itu, maka dalam hal ini perlu ada jalan keluar. Dalam hal ini, dalam ibadah sholat juga mungkin saja kelupaan itu banyak. Salah satunya adalah tahiyatul awal. Nah, di sini wasahu al-ghaplatu anisyai'i wa dhihabul qalbi ila ghairi. Yang disebut dengan sahwi itu nanti ada dua istilah ya, ada sahwi, ada nisyan. Tapi dibedakan, tidak pernah kita menyebut sujud nisyan, sujud lupa. Lupa juga nisyan itu. Tetapi lebih sering menyebut kata-kata sahwi. Sahwi itu ada ya, disebut lalai juga. Tapi memang lebih pas kata-kata sujud itu disebut sujud sahwi, bukan sujud nisyan. Padahal nisyan juga ya lupa juga. Maka innal insan, sesungguhnya manusia yang suka pelupa itu lafi khusrin, dalam keadaan merugi, dalam surat Al-Asr. Kemudian menurut Imam Syafi'i disebutkan di sini masnunun kulluhu wa anil malikiyah sujudun lin naqsi wajibun dunal ziyadah. Menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi itu disunnahkan, sunnah saja, sebagai pengganti yang kekurangan. Tapi kalau kita lengkap sholatnya tidak perlu sujud sahwi. Itu disebut sunnah.
Wanil Malikiyah dan dari madhab Maliki disebutkan sujudun lin naqsi, sujud untuk menutupi kekurangan. Sehingga pelaksanaan sujud sahwi itu wajibun duna ziyadah. Kewajiban melakukan sujud sahwi. Jadi harus dilakukan dan bukan tambahan. Itu dalam madhab Maliki disebutkan begitu. Wa qadal yajibu idza saha bi ziyadati fi'lin aw qawlin ya lubuha amdatan. Nah, maka wajib melakukan sujud sahwi itu ya menambah sujud 2 kali dengan perbuatan dan apabila itu tertinggal yang tadi seperti contohnya tahiyat awal. Demikian juga dari Imam Madhab Malik disebutkan itu wajib melakukan sujud sahwi itu. Karena Nabi selalu melakukan sujud sahwi apabila ketinggalan. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i itu adalah masnunun, disunnahkan. Artinya kalau tidak sujud sahwi juga tetap sah itu sholat. Ini sudah masuk ke teknis-teknis sholat. Kemudian di sini disebutkan qad istadalla bihi liman za'ama dan telah membuat dalil terhadap orang yang menduga annas salam alaisa minas sholah, bahwa salam itu tidak termasuk dari sholat. Padahal selama ini kita mengetahui bahwa salam itu termasuk rukun sholat. Rukun sholat salah satunya adalah mengucap salam. Salam itu adalah sebagai pengakhiran dari melakukan sholat. Tetapi ternyata ada orang yang berpendapat bukan termasuk rukun sholat. Hatta lau ahdasa badaan jalasa wa qabla ayyusallima tammat sholat. Sehingga apabila hadas, artinya hadas itu batal, apakah kentut atau sebab lain, sebelum salam maka sah sholatnya. Walaupun sebelum salam. Tetapi kalau yang memasukkan salam itu termasuk rukun sholat, kalau kita batal hadas sebelum salam, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau hadasnya setelah salam, maka sah itu sholat. Misalnya setelah salam kita kentut, nah itu tetap sah sholatnya. Tapi kalau ada juga orang yang berpendapat, salam itu tidak termasuk rukun sholat. Tuh, ini tidak ada di TV-nya ya. Tapi kenapa sih mati-matian? Yuk. Bahwa kalau ba'dis sahabat wa tabi'in itu adalah pendapat sebagian para sahabat dan sebagian dari tabi'in. Wabihi qala Abu Hanifah dan dengan pendapat itu berkata juga Abu Hanifah. Tetapi pendapat lain itu salam itu adalah tahlil minas sholat, untuk menghalalkan sholat. Seperti pada saat haji atau umroh kan ada tahallul. Kita menyebutnya tahallul. Itu adalah untuk menghalalkan hal-hal yang dilarang selama kita melakukan ihram atau haji. Dengan cara tahallul. Cara tahallul itu adalah dengan menggunting rambut, gitu kan, saat haji atau umroh. Tapi kalau tahallul sholat itu adalah salam. Untuk menghalalkan lagi keadaan kita yang ya pada saat sholat kan kita dilarang berkata-kata atau melakukan perbuatan di luar perbuatan sholat. Maka setelah salam boleh. Tetapi seperti kita sebutkan di atas tadi, ada saja orang yang berpendapat bahwa salam itu tidak termasuk rukun sholat. Terserahlah dia itu pendapat. Nah, ini mati hidup ini. Ternyata tidak ada gambarnya. Tidak ada sinyalnya. Kalau gitu, oh, diganti aja, Bro. Kita lanjut. Hatta idza faraga sholat illa yusallima. Sehingga apabila selesai melakukan sholat, silahkan untuk salam. Wa fihi masyru'iyatu sujudi sahwin annahu sajadata fi kalau iktasara. Artinya memang kalau lupa tadi harus melakukan sujud sahwi. Wa qad saraha fi baqiyatil hadis bi anna sujuda makanu ma nasya minal julus. Bahwa tempat melakukan sujud itu adalah apabila kita lupa dari melakukan duduk tahiyat awal.
Kemudian ada beberapa pendapat. Apakah sujud sahwi itu harus dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Dari perbuatan Nabi SAW dua macam. Walaupun nanti para ulama punya pendapat tersendiri. Artinya kalau tahu bahwa kita belum mengucapkan atau belum melakukan tahiyatul awal, maka sujud sahwinya itu sebelum salam. Tetapi kalau ternyata kita baru 3 rakaat misalnya, udah salam, dan nanti diingatkan bahwa, loh kok baru 3 rakaat, harusnya 4 rakaat, maka kita bisa nambah lagi 1 rakaat, kemudian itu salam. Artinya setelah selesai salam, kita nambah 1 rakaat lagi, dan bisa juga melakukan sujud sahwi sebelum salam. Walaupun ada juga nanti ada yang lupa tahiyat awal misalnya setelah salam. Berarti sujud sahwinya setelah salam. Itu boleh dilakukan dengan dua macam itu. Walaupun di sini wastadal bi'aidun ala annal ma'muma yasjudu ma'al imami idza saha al imam. Nah, mungkin sekarang yang jadi persoalan begini. Pada saat sedang berjamaah, bisa saja imam salah, kekurangan lah, tidak tahiyat awal. Nah, apakah makmum juga tidak perlu tahiyat awal atau tetap tahiyat awal? Artinya jadi muparokoh, memisahkan diri. Nah, ternyata dalam perbuatan sholat berjamaah itu sebaiknya makmum ikut imam supaya tetap dalam keadaan berjamaah. Artinya jangan tahiyat awal tersendirian, terus saja ikut imam walaupun kita tahu kata makmum harusnya imam tahiyat awal. Tetapi imam dikasih tahu juga dibacakan subhanallah tetap saja berdiri misalnya kan tidak kembali duduk. Nah, udah kita ikut imam atau kita memisahkan diri, sebaiknya tetap ikut imam. Biarkan saja. Nah, kalau nanti imam sujud sahwi, makmum juga ikut. Jadi dalam keadaan berjamaah ini saya kira sering terjadi di kita kan suka pada bingung tuh. Apakah ikut imam atau kita memisahkan diri tersendiri? Ternyata pendapat di sini sebaiknya annal makmuma yasjudu mal imami idza al imamu wa ilam yasik al makmum. Sebaiknya makmum tetap ikut imam kalau imam ternyata lupa dan diberitahukan bahwa ada kekurangan terhadap imam dengan bacaan subhanallah, imamnya tetap berdiri, maka makmum sebaiknya tetap ikut imam. Nah, itu untuk kan sulit sedang keadaan lupa begitu, apakah sebaiknya ikut imam atau makmum? Sekali lagi saya sampaikan sebaiknya ikut imam. Walaupun makmum tidak lupa sebetulnya, harusnya ayat awal ternyata imamnya tidak mau diberitahu. Karena memang begitu juga makmum kalau memberitahunya terlambat, nah imam tidak perlu turun lagi duduk. Jadi baru bisa kembali duduk itu kalau berdiri imam itu belum sempurna. Kalau imam sudah sempurna berdiri, baru dikasih tahu oleh makmum, terlambat itu memberitahunya. Imam tidak perlu duduk lagi. Teruskan saja rakaat ketiga. Nanti diganti sujud sahwi. Bisa ditangkap ayah maksudnya ya. Jangan bingung kita nanti. Karena mungkin saja terjadi hal-hal seperti itu. Bisa terjadi berbeda pendapat antara makmum satu dengan makmum yang lain. Nah, pendapat di sini menurut para ulama sebaiknya ikut imam saja, walaupun kita tidak lupa. Dan kalau sebaiknya imam itu kembali duduk apabila belum berdiri sempurna. Kalau sudah berdiri sempurna, tidak perlu duduk lagi gitu. Ini hal-hal kecil yang bisa saja terjadi pada saat kita melakukan sholat. Dan pada saat itu saya yakin kita akan bingung. Apa yang harus dilakukan kan? Tidak mungkin kita berkonsultasi apa duduk atau ikut imam gitu kan? Kita ikut imam saja. Nah, hal ini harus ditangkap saat ini gitu kan? Karena saat sholat itu tidak mungkin kita berkonsultasi. Kemudian kalau ta'ammadal musalli ar-ruju'a ba'data bisa birukni batalat sholat. Nah, kalaulah si musalli kembali setelah jelas
dengan rukunnya tadi bisa jadi batal sholatnya. Menurut madhab Syafi'i, khilafan lil jumhur, berbeda pendapat dengan para ulama kebanyakan. Wan sahwa wan nisyana jaijani alal anbiya'i alaihim wassalatu wassalam. Nah, soal lupa ataupun nisyan, kelupaan tadi itu mungkin mungkin saja terjadi pada para nabi. Toh nabi juga manusia biasa. Gak lupa, bisa capek dan sebagainya. Dan memang kesengajaan Allah untuk mengajari kepada kita lupa dan sebagainya itu diperlihatkan oleh Nabi untuk memberitahukan bahwa satu saat kita juga manusia umatnya itu demikian banyak kan bisa saja antara umat itu lupa dan ternyata berlaku sampai sekarang. Itulah ajaran Islam yang visioner tadi ya. Artinya melihat kemungkinan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Walaupun Nabi bisa saja tidak pernah lupa gitu. Tidak perlu lupa gitu. Tapi umat sangat mungkin lupa. Oh, umat itu bukan satu dua, banyak. Kemudian di hadis berikutnya, babun idza shalla khamsan. Bab terkait bagaimana apabila kita sholat lupa 5 rakaat. Duhur itu harusnya 4 rakaat, ternyata ini 5 rakaat. Haddasan Abdul Walid, haddasan Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, sholatlah sholat Rasul. Oh, bentar. Ini ya, maaf, maaf. Lupa saya. Udah muncul gambarnya? Aduh, lupa. Rasulullah SAW sholat duhur 5 rakaat. Bakilalahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, Azida fis sholati, apakah sholat itu ditambah oleh Rasulullah jadi 5 rakaat? Pakola, maka Rasulullah bertanya, wa madhaka, loh memang kenapa? Kola, kata sahabat, sholaita khomsan, engkau telah sholat 5 rakaat. Maka pas sajadah, maka sujud Nabi sajadata ini setelah 2 kali sujudan ba'da masalimah, setelah beliau untuk salam. Nah ini sujud sahwi setelah salam. Jadi setelah selesai sholat diberitahu, kok engkau sholat 5 rakaat Wahai Rasul, apakah harus dikurangi 1 rakaat atau tidak perlu? Langsung sujud saja. Nah ini sujud setelah salam. Boleh. Tetapi umumnya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ini sholat duhur 5 rakaat. Bila arad al-Bukhari at-tafriqo bainama idza kana as-sahwu bin nuqsan aw ziyadah. Ini untuk membedakan apabila sholat itu kurang dari seharusnya atau kelebihan dari seharusnya. Papil awali, maka untuk yang pertama yasjudu qabla salam, sujudnya sebelum salam, kama fit tarjamatil maudiyah wa fi ziyadah yasjudu ba'dah. Sedangkan apabila kita menambah rokaat, maka tidak perlu sholat lagi, cukup saja sujud setelah salam dan kemudian tidak perlu apa-apa lagi, selesai saja. Mau salam lagi juga boleh saja. Kalau kita diingatkan, ada yang mengingatkan, bisa saja kita sholat sendirian, pasti dalam keadaan sholat sendirian itu ya ada kecawas-kecewis dari setan. Kadang kita lupa sudah berapa sujud atau sudah berapa rakaat. Nah, kemudian ada orang yang memperhatikan di belakang kita, selesai kita sholat, diberitahu, loh, kok sholat 5 rakaat. Maka bisa sujud sahwi. Ini hal-hal teknis yang mungkin saya kira akan jarang kita temui, tapi mungkin juga satu waktu terjadi pada kita. Ini harus dikuasai pengetahuan ini. Karena kalau sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan bingung. Sujud sahwi saja. Sujud sahwi targiman di syaitani. Sujud sahwi itu adalah sebagai targiman. Oh, oh belum muncul. Sebentar, bentar. Di sini disebutkan sujud sahwi targiman di syaitani. Kata Nabi SAW, sujud sahwi itu sebagai pencokokan, artinya mempermalukan setan.
Sebagaimana kita ketahui, saat kita sholat itu sangat mungkin digoda oleh setan. Sehingga kita lupa jumlah rakaat. Kita tidak melakukan sujud sahwi ataupun tidak melakukan kegiatan yang lain. Nah, tetapi kita tetap di akhir sholat itu melakukan sujud sahwi, sebetulnya untuk mempermalukan setan sujud sahwi. Ya, kalau dari sisi ruhaniyahnya begitu, Pak. Tapi kalau dari sisi fisiknya, untuk mengingatkan kita bahwa kita kekurangan. Tapi kalau sisi ruhaniyahnya itu bisa juga mempermalukan setan. Ternyata tipu daya setan itu bisa diatasi oleh kita. Setan itu membuat kita lupa, ternyata bisa diatasi dengan sujud sahwi. Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam shalla falyatra asyaka walibadin alama staikona. Apabila ragu salah seorang di antara kalian pada saat sholatnya, dia tidak tahu berapa rakaat dia telah sholat, maka bangunlah keyakinan. Jadi pada saat kita sedang sholat, apakah ini sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, jangan ragu, ambil saja yang yakin menurut kita. Terserah ternyata keyakinan kita salah, nggak masalah. Kalau biasanya ambil yang paling sedikit, 3 rakaat saja dipakai. Kalau kita yakin 3 rakaat berarti harus nambah 1 rakaat. Ternyata itu adalah sudah 4 rakaat, berarti kita 5 rakaat. Nah tetap itu kita lakukan sujud sahwi nanti. Jadi pada saat kita sedang sholat, terutama kalau sholat sendirian, ini yang suka masalah itu, kan akan mungkin terjadi lupa apakah sudah 3 atau 4 rakaat. Yakinkan yang paling sedikit saja biasanya. Dan kita tambah sholatnya. Dan kemudian nanti sujud sahwi. Demikian juga kalau jadi imam. Kalau ternyata tidak ada yang memberitahu, tetapi imam bisa saja lupa juga apakah 3 atau sudah 4 rakaat misalnya. Yakinkan yang paling sedikit. Walaupun nanti ternyata 5 rakaat diingatkan oleh makmum. Ini rakaat kelima. Ya sudah. Karena imamnya yakinnya 4 rakaat, makmum harus ikut juga sujud sahwi. Semuanya sujud ya saja data ini qabla ayu salima. Kemudian dia harus sujud sebelum salam 2 kali sujudan. Demikian pendapat di dalam madhab Syafi'i. Tamasak asy-Syafi'iyah. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada sahwi pada salam wal kalam. Tetapi perlu diketahui Nabi SAW pernah beliau melakukan sujud sahwi setelah salam, bahkan setelah bercakap-cakap. Bisa saja selesai sholat 5 rakaat gitu kan, udah selesai, kemudian ngobrol gitu kan. Ternyata pada saat ngobrol ada yang mengingatkan, Nabi, wahai Rasul gitu, atau kepada kita, tadi itu ternyata 5 rakaat. Ah, tidak apa-apa, sujud saja sujud sahwi 2 sujudan saat itu. Dan ini akan jarang terjadi di kita ya. Biasanya kalau kita mau ya dianggap selesai saja urusan. Padahal sangat mungkin terjadi pada kita juga diingatkan setelah sholat ternyata 5 rakaat. Dalam sebuah hadis disebutkan inna ma'ana basyarun ansa kamatan sauna. Sesungguhnya aku ini adalah manusia sebagaimana kalian yang mungkin punya potensi lupa sebagaimana kalian juga bisa saja lupa. Tapi uh, ada jalan keluar untuk mengatasi kelupaan itu melalui sujud sahwi. Kemudian di hadis berikutnya, bab idza sallama fi rakaatani aw fi salasin fasajadataini. Ini masih terkait dengan sujud sahwi. Ulang-ulang. Haddatsana Adam, haddatsana Subah an Sa'ad bin Ibrahim an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, "Shalla telah salat bina beserta kami siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duhra salat duhur, abil asra atau salat asar." Fasallama maka kemudian salam Nabi. Pakola maka berkatalah kepada Nabi siapa Dzul Yadaini, Dzul Yadain. Nama orang Dzul Yadain. Pada artinya itu yang memiliki 2 tangan Dzul Yadain. As-salatu ya Rasulullah an qasat kisot. Apakah salat itu telah dikurangi wahai Rasulullah? Pakola maka bersabda siapa Nabi SAW ya sahabihi kepada para sahabatnya.
hakun ma yaqulu, benarkah apa yang disampaikan oleh Dzul Yadain? Qalu berkata para sahabat semuanya, "Na'am, betul Rasul, engkau telah mengurangi sholat 2 rakaat. Fasolla, maka sholat lagi Nabi rakaat ini 2 rakaat akhoroya ini 2 rakaat berikutnya. Suma sajadah, kemudian beliau sujud sajadah ini 2 kali sujudan. Nah ini setelah berbicara malah. Tapi kalau di luar sholat tidak apa-apa. Artinya sholat duhur 2 rakaat, kemudian ditanya apakah memang ini dikosor gitu. Oh ternyata tidak. Nabi sudah menjawab begitu. Tetapi kata para sahabat, betul engkau sholatnya hanya 2 rakaat. Maka Nabi menambah lagi 2 rakaat. Setelah itu baru beliau sujud sahwi. Artinya sholatnya itu setelah berbicara tetap sah. Boleh. Kalau kurang. Demikian juga kalau tawaf, kita kurang dari 7 kali keliling, kita diberitahu baru sadar bahwa tawaf itu baru 5 keliling, maka tidak perlu dari awal lagi, cukup tambah 2 keliling saja. Demikian juga sholat. Artinya di sini ada kemudahan, tidak perlu ngulang dari awal. Ini sifat apa ya? Ibadah dalam Islam itu manusiawi gitu kan, tidak perlu ngulang dari awal. Kelebihannya aja ditambahkan. Kemudian di bab berikutnya, bab orang yang tidak tasyahud pada 2 rakaat kedua. Nah, sebutkan di sini haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik bin Anas an Ayyub an Abi Tamimah as-Satiyani an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW insoropa beliau berpaling. Ini hadis yang di atas juga sebetulnya. Minisnata ini setelah 2 rakaat. Pakola maka berkatalah kepada Nabi siapa Dzul Yadain, aku sirat, apakah telah dikosor as-salatu salat amnasita atau engkau lupa ya Rasulullah ya Rasulullah? Kola maka bersabda Rasulullah SAW, asodako Dzul Yadain, betulkah apa yang dikatakan Dzul Yadain? Pakola nasu maka menjawab para sahabat, ta'am betul Rasul, engkau salat hanya 2 rakaat. Pakoma maka berdiri lagi siapa Rasulullah SAW, pasolla maka salat lagi isnata ini 2 rakaat akhoroya ini yang 2 terakhir. Suma salam kemudian beliau salam, suma kabarok kemudian beliau takbir pas sajadah misla sujudihi, kemudian beliau sujud seumpama sujud biasanya atwala atau lebih lama, suma ropa kemudian beliau mengangkat kepala beliau. Nah, artinya di sini sholat duhur itu hanya 2 rakaat, kemudian diingatkan apakah atau ditanyakan apakah ini dikosor atau sengaja. Ternyata Nabi lupa, maka Nabi menambah lagi. Ini saya kira berulang-ulang, mudah-mudahan merupakan pelajaran bagi kita. Ingat, kalau itu mungkin terjadi, walaupun secara sengaja kita tidak akan melakukan itu. Karena kalau sengaja jadi batal sholat. Kalau lupa saja. Mungkinkah lupa kita? Mungkin. Kita punya potensi lupa. Kita juga manusia. Haddatsana Sulaiman bin Harab, haddatsana Muhammad an Salama an Alqamah, qultu lima li Muhammadin biasa jadat sahbi tasyahudun. Apakah dalam 2 sujud sahwi itu tasyahud atau tasyahud? Qala menjawab itu Sulaiman, laisa fi hadis Abi Hurairah. Tidak ada, tidak perlu melakukan tasyahud. Artinya pada saat kita lupa tasyahud itu tidak perlu tasyahud lagi. Sudah diganti dengan sujud sahwi saja. Jadi kalau tadi lupa tasyahud misalnya, kemudian apakah harus tasyahud di akhir atau tidak perlu? Ganti dengan sujud sahwi saja. Tasyahud di akhir itu adalah tasyahud akhir sebagai rukun yang memang harus dilakukan. Tidak mungkin tasyahud 2 kali. Tetapi ganti dengan sujud sahwi saja. Itu praktis saya kira. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Hafs bin Umar, Haddatsana Yazid bin Ibrahim an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, Salat telah salat an Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salasai asyi, salah satu di antara salat-salat malam.
Qala berkata Muhammad wa aksaru dhoni annahu as. Dan aku menduga bahwa itu adalah sholat asar. Sholat sore maksudnya, bukan sholat malam. Rokata ini dua rokaat. Summa salama, kemudian beliau salam. Summa koma, kemudian beliau berdiri. Ila hosh batin menuju ke kayu. Bimuqaddamil masjidi, di depan masjid. Bahwa doa, maka beliau menyimpan ya tangan beliau alai hadi itu kayu. Wapihim, dan di tempat itu Abu Bakrin, ada Sayyidina Abu Bakar, wa Umaru, dan ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fahaba ayyukallimahu, maka ngobrollah mereka semua. Wa kharaja sar'anun nasu, dan keluar orang-orang kepada Nabi. Faqalu, maka berkata itu orang-orang, aku siratis salatu, apakah telah dikosor salat itu? Wa rajul, dan seseorang yad'uhu, memanggil kepada orang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dal yadain dal yadain. Itu yang tadi juga di atas sama dul yadain. Dul yadain itu kalau dibaca ropa, tetapi dalam keadaan nasab dibacanya dal yadain. Tapi kalau dalam keadaan khopat dibaca dil yadain. Itu ilmu nahu dalam bahasa Arab. Jadi jangan heran kenapa dibaca dil jalali wal ikram, tapi bisa juga dibaca zal jalali wal ikram, bisa juga dibaca zul jalali wal ikram. Itu tergantung apa yang ada di belakangnya. Yang biasa disebut dengan amil kalau dalam istilah ilmu. Mudah-mudahan dilupakan saja kalau tidak paham itu. Nah, di sini orang berkata, anasita amkusirta amkosurta. Apakah engkau lupa wahai Rasul melakukan sholat hanya 2 rakaat atau telah mengkosornya? Pakola, maka Nabi berkata, lam ansa walam tuksor. Aku tidak lupa dan juga tidak dikosor. Ola bala nasita. Tapi engkau telah lupa. Pasolah rokaat ini summa selama. Jadi sama dengan cerita di atas, tetapi disampaikan dalam redaksi yang berbeda-beda. Ini hadis itu banyak ya, perawinya banyak. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur atau asar di sini hanya 2 rakaat dan orang-orang ribut. Loh, kenapa ini sholat sengaja dipotong? Dan Nabi tidak ingat selesai sholat langsung saya ke belakang mungkin. Tidak wirid dahulu kelihatannya. Kemudian ke belakang itu maksudnya keluar masjid, ngobrol dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Beliau juga keluar, tetapi orang-orang ribut di dalam. Loh, ini sholat sudah dikosor. Kemudian ditanya kepada Nabi. Saya kira sama ceritanya seperti tadi. Tidak, aku tidak lupa ataupun tidak dikosor itu sholat. Tetapi engkau telah mengkosor, telah menjadikan hanya 2 rakaat. Nabi akhirnya nambah. Nah, tentu saja di sini, apakah perlu diikuti oleh jamaah? Tentu saja harus juga diikuti oleh jamaah. Kalau jamaah juga ikut 2 rakaat, gitu. Jamaahnya ikut sholat dan ikut sujud lagi. Kemudian haddasan Qutaibah bin Sa'id, haddasana Lais an Ibn Syabin anil A'raj an Abdullah, dan seterusnya dari Khalid bin Abdul Muttalib. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW koma, beliau berdiri di salat duhur pada saat salat duhur, wa alaihi, dan pada salat duhur itu julusun harus duduk. Falamma atamma, maka pada saat menyempurnakan Nabi sallallahu terhadap salatnya, sajada, beliau sujud, sajadata ini 2 kali sujudan. Maka baru maka takbir Nabi fi kulli sajadatin, dalam setiap sujudnya, wahwa jalisun, pada saat itu beliau dalam keadaan duduk. Qabla ayyusallima, sebelum beliau uluk salam. Wa sajadahuma, dan ikut sujud dengan 2 sujud itu siapa? An-nasu, orang-orang mau beserta Nabi. Maka nama nasi aminal julus, di tempat beliau lupa melakukan duduk. Yang dimaksud di sini duduknya duduk tahiyat awal. Jadi kalau lupa duduk tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang lupa itu bisa saja imam, tetapi makmum juga ikut saja. Kemudian, ini penjelasannya demikian panjang. Di hadis berikutnya, Haddatsana Mu'adz bin Fadl, haddatsana Hisham bin Abi Abdillah Dastauni an Yahya, dan seterusnya dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah SAW, idza nudiya, apabila telah dipanggil. Artinya apabila
dikumandangkan adzan. Ini hadis yang sudah lama juga kita baca. Atau yang kemarin, Sabtu kemarin, hari kemarin, disolati apabila dipanggil dengan solat, artinya dikumandangkan adzan, adbaro maka terbirit-birit asyaitanu syaitan, walahu durotun, sambil terkentut-kentut, hatta yasma, sehingga dia tidak mendengar lagi al-adana adzan. Fa'idha qodiyal adanu, fa'idha qodiyal adanu, maka apabila selesai adzan, akbala, kembali lagi itu syaitan. Fa'idha suwi biha adbaro. Demikian juga apabila dibacakan qomat, maka keluarlah itu setan. Fa'idha qudiya as-taswibu, dan apabila selesai dibacakan qomat, akbala, kembali lagi itu setan, hatta yakhtiro bainal mar'i wa nafsihi. Sehingga bisa si setan itu masuk ke dalam barisan orang-orang. Wa yaqulu udhkur kada wa kada. Ingatlah anu dan anu. Nah, makanya mengapa begitu Allah Akbar, apa yang tadi lupa itu jadi ingat karena diingatkan setan. Malam yakun yadkur, apa yang tadi tidak ingat menjadi ingat. Hatta yadulla arroju ila ayya in yadri kam sholat. Sehingga seseorang bisa lupa telah berapa rakaat dia sholat. Pai dalam yadri, maka apabila dia tidak mengetahui ahadukum seseorang di antara kalian, kam sholatlah berapa rakaat sholat, salasan arba'an, apakah 3 atau 4, fayasjud saja data ini, maka hendaklah sujud 2 kali sujudan, wahwa jalisun, pada saat dia duduk. Jadi ini mungkin saja terjadi saat adzan dikumandangkan setan itu keluar dari masjid, tapi begitu selesai kembali lagi, dibacaan qomat juga setan keluar, kemudian begitu sholat dimulai kembali lagi menggoda kita. Kita bisa jadi lupa berapa rakaat ini yang sudah kita lakukan, sangat mungkin, apalagi kalau sholat sendirian. Nah, apabila lupa, jalan keluarnya adalah dengan sujud sahwi. Kemudian di bab berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbaruna Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW kalau bersabda Rasulullah, Inna ahdakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian, idza qoma, apabila berdiri, yusolli, untuk melakukan sholat, ja'a, maka datang asyaitanu syaitan, fala bisa alaihi hatta la yadri. Maka menggodalah setan sehingga dia tidak ingat kam sholat, telah berapa rakaat dia melakukan sholat. Baidha wajada dalika, maka apabila mendapati hal tersebut, seseorang di antara kalian, falyasjud, maka hendaklah sujud seseorang tadi sajadata ini dengan 2 kali sujudan, wahwa jalisun, padahal ia dalam keadaan duduk. Artinya setelah menjelang salam, sebelum salam silakan sujud. Itu jalan keluar sekali lagi karena mungkin saja keadaan itu bisa terjadi di kita, dibuat lupa. Kemudian hadis terakhir. Haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahbin qala akhbarani Amrun an Bukair, dan seterusnya dari Ibnu Abbas disebutkan begini dari Siti Aisyah, begini maksudnya, arsaluhu, mengutus seseorang itu kepada Abdurrahman bin Azhar, ila Aisyata, menghadap Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqalu, maka berkata orang-orang itu, Iqra alaihas salam, sampaikan salam kami kepada Siti Aisyah. Jadi menyampaikan salam, menitip salam itu memang dibudayakan sejak zaman para sahabat dahulu. Wasalha anil ini, dan tanyakanlah perihal 2 rakaat pada sholatil asri, setelah sholat asar. Bolehkah sholat sunat setelah sholat asar gitu loh. Tanyakan tolong kepada Siti Aisyah. Wakullaha, dan katakanlah kepada Siti Aisyah, inna ukhbirna an-nasika tusalliniha, karena diberitakan kepada kami bahwa engkau, hai Siti Aisyah, melakukan sholat 2 rakaat setelah asar. Waqad balagona, padahal telah sampai kepada kami, annan Nabi, sesungguhnya Nabi SAW, naha, telah melarang Nabi, anha, dari melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah asar. Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, wakuntu adribu linnas, dan aku, kata Ibnu Abbas, aku pernah memukul seseorang
beserta Sayyidina Umar bin Khattab karena orang tadi melakukan sholat sunat setelah sholat asar. Tetapi ini minta diklarifikasi kepada Siti Aisyah. Boleh tidak? Karena terdapat berita bahwa Siti Aisyah juga melakukan sholat 2 rakaat setelah asar, padahal Nabi telah melarangnya. Wala Quraib pada tu maka saya masuk ala Aisyah kabar Siti Aisyah radhiyallahu anha abalagtuha ma arsaluni. Kemudian saya sampaikan apa yang diminta ditanyakan kepada Siti Aisyah oleh orang-orang. Faqalat maka berkata Siti Aisyah sal umma salamah. Tanyakan kepada Ummu Salamah. Fakhruju maka aku keluar ilahim kepada orang-orang fa'ahbartuhum. Kemudian aku memberitakan kepada orang-orang yang menyuruh saya tadi dengan jawaban Siti Aisyah. Faraduni ila Ummi Salamah. Kemudian aku menuju kepada Ummu Salamah. Orang-orang tadi menyuruh supaya saya bertanya kepada Ummu Salamah bima arsaluni. Sebagaimana pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Siti Aisyah ditanyakan kepada Ummu Salamah. Sebagaimana juga saran dari Siti Aisyah. Faqalat maka berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Sami itu saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha telah melarang Nabi anha dari melakukan sholat sunat setelah asar. Kumaru'atuhu, tetapi aku melihat kepada Nabi SAW, yusallihima, beliau sendiri melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah asar. Hina sholal asr, pada saat Nabi melakukan sholat sunat asar. Loh kok berbeda gitu. Semadakhola kemudian masuk, Nabi alaiya kepadaku, wa indi niswatun, dan saat itu sedang ada kaum perempuan bin Bani Haromin, dari Bani Harom, bin Ansari, dari kaum Ansor. Parsaltu maka saya mengutus ilahi kepada Nabi al-jariyah kepada seorang budak perempuan. Fakultu maka aku berkata, kami bijan bihi kauli lahu. Artinya perempuan tadi itu mau bertanya kepada Nabi. Takulu kemudian berkata si perempuan laka kepadamu, takul berkatalah kepadamu Ummu Salamah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sami itu kak saya telah mendengar kepadamu hai Rasulullah, tanha bahwa engkau telah melarang anhata ini dari melakukan sholat 2 rakaat setelah asar, wa aroka tusallihima. Tetapi saya melihat kepadamu engkau melakukan sholat 2 rakaat setelah asar. Kok berbeda? Fa'in asyara biyadihi, maka Nabi SAW mengisyarat dengan tangan beliau. Fa'astakhiri anhu, maka aku mengakhirkan sholat 2 rakaat ba'da duhur. Gitu. Dilakukan setelah asar gitu maksudnya ini Pak. Bapak alatil jariyah, maka jariyah itu berkata, Pak asyarat biyadihi, maka mengisyaratkan. Nah, di sini disebutkan Ani ini pada asar, melakukan 2 rakaat pada asar. Innahu atani nasun. Mengapa saya melambatkan sholat ba'da duhur dilakukan setelah asar? Karena saat itu setelah duhur banyak orang datang kepadaku sehingga Nabi tidak sempat sholat ba'da duhur. Akhirnya keburu asar, maka ba'da duhur itu ditarik ke ba'da asar gitu. Jadi semacam kodok. Jadi mungkin hadis ini hadis panjang ceritanya. Hanya kembali lagi bahwa tidak boleh sholat setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Tetapi kenyataannya Siti Aisyah juga melakukan sholat setelah sholat asar. Siti Aisyah tolong tanya ke Ummu Salamah tuh. Jangan kepada saya. Nah Ummu Salamah akhirnya mungkin waktu itu Nabi sedang berada di situ. Ummu Salamah ditanyakan kepada Nabi saat itu mengapa saya melakukan sholat ba'da asar 2 rakaat bukan ba'da asar tetapi sesungguhnya ba'da duhur, hanya ba'da duhur tidak sempat dilakukan keburu banyak orang maka saya melakukannya ba'da asar jadi kodok. Jadi tetap bahwa ba'da asar itu tidak ada sholat sunnah. Mengapa dilakukan? Itu adalah kodok. Sama seperti ba'da subuh tidak boleh ada sholat sunnah kan. Tapi kalau kita qobla subuhnya belum melakukan sholat, maka boleh dilakukan ba'da subuh. Tetapi ini kejadian ini saya kira bukan kebiasaan. Itu kejadian langka saja. Barangkali begitu penjelasan pada hari ini. Sekarang selanjutnya ada